Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna al-kitaba wal hikmah wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa fasih alsinatana wa hasin furujana wa atina al-hukma wal hikmah rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya, rahmat taufik hidayahnya yang tanpa terasa sebentar lagi Ramadan akan datang menghampiri kita. Tentu sebagai hamba yang beriman akan merasa senang dengan kehadiran bulan mulia ini. Karena kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan istimewa. Ia bukan musim yang biasa bagi orang yang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena mereka mengetahui akan keutamaan bulan ini dan keagungan kedudukannya. Ia adalah bulan yang agung lagi mulia. Maka selayaknya kita memperlakukannya dengan istimewa karena keutamaannya sudah sangat diketahui. Tetapi mengapa kita selalu merasa rugi, tidak bisa mengambil keuntungan besar ini? Karena kenyataannya sudah beberapa kali kita bertemu dengan Ramadan dan bahkan berhasil melewatinya, tetapi tidak kunjung terasa perubahan diri ini menjadi insan yang bertakwa. Tentu barangkali ada banyak sebab yang melatarinya, tetapi yang paling dominan adalah kita tidak mempersiapkannya dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya tidak mungkin kita bagi seorang yang ingin mengambil faedah besar ini dari peluang istimewa kecuali jika ia melakukan persiapan dengan persiapan sebaik-baiknya. Ibnu Rajab pernah mengatakan, laqad kana salafu rahimahullah yada'ullaha sitat asyhur ayyuballighhum syahr ramadan summa yada'unallaha sitat asyhur ayyataqabbalahu minhum. Ibnu Rajab Imam Al-Hambali rahimahullah berkata, telah menjadi kebiasaan generasi salaf rahimahullah bahwa mereka senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah memberikan mereka umur panjang hingga sampai bertemu bulan Ramadan. Dan mereka senantiasa juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan agar Allah berkenan menerima seluruh amal mereka yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Mengapa mereka berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu yang sangat panjang itu? 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan pasca Ramadan. Mengapa mereka semua sangat menginginkan sampai umurnya hingga bulan Ramadan? Dan bukankah Ramadan dengan puasa di dalamnya dan beragam syariat yang disunahkan di dalamnya, puasa termasuk satu di antara rukun-rukun Islam, sebagaimana halnya sholat, zakat, haji. Tetapi tidak sebagaimana Ramadan, mereka melakukan persiapan, memohon pada Allah 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelahnya. Mereka barangkali mengetahui rahasia yang tidak kita ketahui, hingga mereka bersemangat
dan sangat menginginkannya. Sementara kita tetap dalam kelalaian dan bahkan seakan terperanjat tanpa kita mempersiapkan, terasa tahu-tahu Ramadan sudah di depan mata kita. Barangkali rahasia inilah yang ada di balik doa mereka dalam waktu yang panjang ini. Tatkala mereka mengetahui dan mendengar tawaran agung dari Allah yang dihadirkan di bulan Ramadan ini, tawaran Rabbaniyah yang Allah Ta'ala hadirkan di bulan Ramadan, maka kita berdoa dan kita mengakui adanya tawaran itu agar kita seperti mereka. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kesungguhan agar Dia menyampaikan kita di bulan Ramadan. Kemudian kita berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya pasca Ramadan agar Dia juga menerima semua amalan kita. Di antara faedah dari mengetahui tawaran istimewa Allah di bulan Ramadan ini, di antaranya yang pertama, agar kita mempertajam keinginan dalam jiwa kita hingga kita merindukan Ramadan dan bergembira akan kedatangannya. Telah berkata Abu Abdullah Al-Barasi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, malam ya'rif sawabal a'mal sakulat alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang tidak mengetahui pahala amal, maka menjadi berat baginya segala hal. Manfaat yang kedua, mengetahui tawaran Allah di bulan Ramadan ini adalah agar kita tetap semangat dalam taat hingga akhir Ramadan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Atakum Ramadan, syahru barakah." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Yaksyakumullahu fih, Allah mengunjungimu pada bulan itu. Fayanazzilu ar-rahmah, Allah menurunkan rahmatnya. Wa yahutul khotoya, dan Allah menghapuskan dosa-dosa. Wa yastajibu fi du'a, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa di dalam bulan Ramadan. Yang dzurullah ila tanafusikum fih, Allah melihat berlomba-lombanya kalian pada bulan ini. Wa yubahi bikumul malaikah, dan Allah membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik darimu. Fa inna syakiya, bahwa sesungguhnya orang yang celaka adalah man, seorang khurima yang terhalang fihi, dari mendapatkan bulan Ramadan, rahmatullah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah barangkali mengapa kita harus senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Karena ternyata di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan di setiap momentum yang ada di bulan Ramadan, baik mulai dari puasanya, ibadah sholat malamnya, dan bahkan potensi doa-doa mustajab yang ada dalamnya, untuk kita gunakan sebaik-baiknya agar kita kemudian dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik melalui syariat puasa ini. Karena Dia Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian rahimakumullah, inilah diantara kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dihadirkannya bulan Ramadan di hadapan kita. Allah menghendaki agar kita melalui syariat puasa ini menjadi hamba terbaik, menjadi hamba yang istimewa, yakni orang-orang yang bertakwa. Maka untuk itu Allah
menjadikan puasa ini sebagai bentuk proses, semacam proses produksi untuk menghasilkan barang yang berkualitas tinggi sehingga layak mendapatkan harga yang mahal, yakni berupa surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena dalam ayat tadi tergambar jelas diantaranya adalah ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyebut orang-orang beriman yang diseru dalam syariat puasa ini, bukan yang lainnya. Sebagaimana proses produksi ketika diinginkan menghasilkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang mahal, tentu dimulai dari selektif memilih bahan bakunya. Dan puasa Allah memilih orang-orang yang beriman. Kemudian bahan baku yang terbaik dilakukan proses terbaik melalui pengawasan yang ketat. Proses yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Dari bahan baku yang terbaik diproses melalui proses produksi yang namanya puasa, dengan harapan akan menghasilkan barang berkualitas tinggi dengan harga mahal, yakni orang-orang yang bertakwa. Inilah kemudian mengapa kita harus senang dengan hadirnya bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan ini ada peluang istimewa bagi kita. Manakala kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan berbekal persiapan yang sempurna, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi hamba-hambanya yang terbaik, yakni hamba-hamba yang bertakwa insya Allah.